Official dan yang lainnya, gimana kabarnya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ketemu kembali bersama kami di studio. Kita akan bahas yang sedang merayakan, yang sedang berspesial ria di bulan ini, apa yaitu di bulan Rabiul Awal. Ada apa ya kira-kira ya? Nanti kita tanya sama narasumber kita nih. Ustaz, gimana kabarnya Ustaz Zainal? Alhamdulillah. Masya Allah, sehat Ustaz ya? Sehat walafiat. Dan sehat walafiat, juga keluarga dan tim Ustaz, insya Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kita akan bincang serius bersama beliau Ustadz kita, Ustadz Zuna, Ustadz Dr. Zainal Abidin LCMM Hafizahullahu Ta'ala. Kali ini temanya tentang inilah, bisa dibaca, inilah dasar perayaan Maulid Nabi. Yang belum tahu, kita kasih tahu. Gitu Ustadz, yang belum tahu, kita kasih tahu. Dasar perayaan Maulid Nabi, ada loh dasarnya, kayak apa? Nanti kita tanya beliau. Baik, di bulan Rabiul Awal, hampir nggak kalah seru dengan Ramadan, Ustadz, puasa, terus juga Syawal dengan Idul Fitri, terus Zulhijjah ya Ustadz ya, dengan Idul Adha, Haji, Kurban. Ini luar biasa besar-besaran yang semua kita ngaku cinta kepada Rasulullah SAW. Nah Ustadz, sebenarnya ini tanggal kelahiran Nabi itu sahih Ustadz, 12 Rabiul Awal Ustadz. Itu gimana Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Tidak ada satupun ahli sejarah yang mengklaim secara akurat. Oh ya? Ya. Dan siapa yang mengklaim itu pasti lahirnya Rasulullah telah membuat konklusi yang salah atau membuat pijakan secara yang salah. Oh begitu. Makanya di sana ada perbedaan yang sangat variatif tentang kapan lahirnya Rasulullah, tanggal berapa. Kalau hari Senin sepakat. Hari Senin sepakat, harinya sepakat ya. Harinya sepakat. Dan itu wajar karena Rasulullah ummi. Belum kenal hisab, ya tidak kenal hitungan. Makanya beliau sendiri mengatakan, Inna ummatun ummiyatun la naktub wa la nahsib. Kita ini adalah umat yang ummi, tidak menulis dan juga tidak menghisab. Makanya ketika menentukan tahun pun tidak berdasarkan bilangan. Tahun gajah. Tahun gajah, tahun hilful fudul, ada sumpah setia ketika itu aja. Makanya siapa yang mengklaim tanggalnya lahir Rasulullah SAW, dia telah mengklaim sesuatu yang didasarkan atas dalil yang dhonni. Zon ya, Makanya Ar-Rahiqul Makhtum, satu kitab yang mendapatkan piala Faisal, Wat Faisal gitu. Itu menguatkan lahir yang tanggal 9 bukan 12. Oh begitu Ustaz? Ya. Itu dasarnya apa tuh Ustaz? 9 sama 12 juga? Kayak dasar daripada beberapa riwayat setelah dikomparasi. Dan memang itu yang kuat gitu ya. Dan tanggal 12 itu bahkan kalau kita lihat dari sekian pendapat itu paling lemah. Pendapat yang mengatakan 12. Yang mengatakan 12 paling lemah. Wallahu a'lam. Baik. Tapi kalau hari Seninnya benar Ustaz? Ada dalilnya? Itu kan hadis Rasulullah SAW yang bunyinya ketika ditanya puasa hari Senin, dzaka yaumun wulidtu fihi wa bu'ithtu wa unzalu alayya. Masya Allah. Itu hari aku dilahirkan, aku diutus, aku diturunkan pertama Al-Quran. Makanya banyak peristiwa yang terjadi pada waktu hari Senin. Hari Senin. Gitu. Ya, lahirnya Rasulullah hari Senin, wafatnya Rasulullah hari Senin, Rasulullah pertama diutus hari Senin, pertama berdasarkan hadis tersebut diturunkan wahyu hari Senin. Rasulullah SAW nyampe ke Madinah ketika hijrah hari Senin. Itu ya. Jadi 12 itu kesimpulannya nih dapat ilmu nih, baru pertanyaan pertama nih. Jadi doif gitu. Atau mungkin melemah yang lebih kuat 9 gitu. Intinya satu riwayat yang lemah. Yang lemah ya. Ya. Baik. Dari sisi sanad sejarah. Dari sisi sanad sejarah. Masya Allah, luar biasa. Ini
dari sisi tanggal. Emang kan orang-orang kita senangnya main tanggal Ustaz ya. Iya. Main tanggal tanggal sekian nanti jadi perayaan. Nah, kita ke Indonesia sekilas Ustaz. Iya. Banyak perayaan-perayaan ya yang kita catat di sini ada 7 Ustaz ya. Jenis perayaan Maulid Nabi. Iya. Kita juga sebutkan dulu dari Aceh ada namanya Maulod gitu kan. Ini apa namanya, ada beberapa makanan yang dibungkus bungkusan pisang seperti piramida. Terus di Sumatera Barat juga memberi sodakoh dan seterusnya untuk fakir miskin. Di Jogja juga Ustaz ada mulut apa tuh, ada 3 mulut ya Ustaz ya, dan seterusnya. Terus semuanya dalam rangka untuk rakyat makan bersama, simbol Islam. Terus di Bali ada Bale Suji, lagi-lagi berhubungan dengan makanan. Terus juga ada di Sulawesi ada Kars ya, ini daerah yang di sana dimulai perayaan Maulid Nabi ya, rasa cinta kepada Rasulullah SAW untuk memanjatkan syukur pada bumi Allah, pada sungai dan seterusnya, nebar makanan juga. Terus di Mojokerto ada keresan gitu Ustaz, apa namanya, pohon yang ditancapkan makanan-makanan terus dibagikan ke masyarakat. Terus ada lagi di sini Banyuwangi, lagi-lagi simbol nilai-nilai Islam itu ada telur gitu ya, 50 telur terus nanti dibagikan. Dan masih banyak lagi di daerah-daerah lain ada salawatan Ustaz ya, baca syair berjanji gitu ya, berjanji, tiba simtuduror dan seterusnya. Ini menurut Islam sebenarnya seperti apa Ustaz? Ya, itu sebetulnya kan diklaim sebagai kearifan lokal. Kearifan lokal, yang tradisi, ingin ya. memotivasi orang untuk sedekah. Baik. Tapi kita lagi-lagi terjebak pada simbolisasi, bukan pada substansi. Oh baik. Ya, sekarang yang menjadi pertanyaan dari mulai acara-acara itu yang paling spektakuler dan paling lama adalah Grebek Maulid. Grebek Maulid. Baik. Itu kan mengungkapkan betapa dermawannya seorang raja, itu kan kepada rakyatnya, disimbolkan di dalam gunungan yang itu isinya makanan semua. Nah pertanyaannya, kedermawanan itu menghiasi sosialisasi harian mereka tidak? Ya. Yang kalau di Sumatera itu daun uang, itu zakatnya dikeluarin enggak? Atau kita lagi-lagi terjebak pada simbol seperti orang ahlul kitab terjebak pada simbol, ya, yang namanya di kalangan ahlul kitab itu kan telur itu memang simbol kelahiran. Di kalangan ahlul Ya, kitab. makanya diadop di dalam Islam. Stressing ini. Ya. Iya. Nah, kalau kita usut masalah kaitannya Maulid dari mulai zaman Rasulullah kan gitu. Ini perkaranya kan yang lahir Rasulullah. Ya. Kenapa yang sibuk kita? Yang punya hajat Rasulullah, kenapa yang ribut kita? Iya. Itu. Kalau kita bicara masalah ini adalah syariat, apakah iya dari mulai zaman Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, bahkan selama berganti-ganti khalifah pada Daulah Umayyah, tidak ada satupun melakukan peringatan Maulid Nabi? Perlu dicatat. Ini yang jadi masalah. Baik. Apakah mereka itu bersekongkol untuk menyembunyikan syariat ini? Baik. Atau mereka menutupi syariat ini, atau ada syariat susulan? Iya. Karena fakta sejarah kalau kita bicara, peringatan Maulid Nabi itu baru menyeruak pada Daulah Fatimiyah pada tahun 361 Hijriah yang dilakukan oleh Lidinillah itu ya. Itu aja ya. Jadi tidak ada lagi selain orang itu. Berarti 300 Ustaz ya, tahun 300. Iya, tahun 300 361. Bani Fatimiyah itu siapa Ustaz? Bani Fatimiyah adalah kelompok yang sekarang ini membentuk daulah dari orang-orang Syiah Rafidhah. Bahkan berbagai macam kekuatan Ahlul Bait yang sekarang condong kepada Syiah itu membentuk daulah tersebut. Tujuannya apa ya Ustaz? Ya tujuannya ya, mereka ingin mengakseskan Rafidhah itu sendiri dan Syiah itu sendiri.
Itu. Nah, kalau dikorelasikan dengan ada hadis Nabi ya Ustaz ya, yang ayat terakhir ketika Islam itu sempurna Ustaz, itu sahabat Nabi yang diskusi dengan Yahudi Ustaz ya. Kalau seandainya ayat ini turun pada kaumku ini, maka harinya akan aku jadikan hari raya. Terus korelasinya dengan Syiah yang memunculkan Maulid ini, ada gak korelasi antara Yahudi dengan Syiah Ustaz, yang suka perayaan begitu Ustaz? Nampaknya. Kalau kita masalah kaitannya dengan perayaan, itu kan jelas datang dari orang-orang ahlul kitab, terutama Yahudi. Makanya ketika turun ayat Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Itu orang Yahudi datang kepada Umar. Wahai Umar, ada satu ayat. Kalau ayat itu turun kepada kami, harinya saya jadikan perayaan. Itu. Jadi kalau kita itu usut-usut, ini semua berangkat dari tasyabuh. Dari peniruan, dari adopsi dari agama lain. Dan perlu ketahui bahwa Mu'iz lidinillah tadi, Khalifah Daulah Umayyah yang jelas punya stressing kuat kepada Syiah, itu ini orang yang paling terpengaruh dengan filsafat Yunani, gitu loh. Iya, sehingga dialah yang menggagas banyak maulid. Ada maulid Nabi, ada maulid Fatimah, ada maulid Ali, macam-macam. Gitu. Dan itu dijadikan sebagai wahana untuk kolaborasi antara raja dengan rakyat. Dijadikan sebagai media. Memang kumpulnya raja dengan rakyat itu di hari-hari peringatan-peringatan tersebut itu sakral, eksotik, dan merupakan suatu pertemuan yang ditunggu-tunggu oleh semua masyarakat. Apalagi makanannya kan gitu. Orang dari masa ke masa itu kan makanan itu nomor satu. Problem makanan itu utama. Makanya Nabi Adam terusir dari surga juga gara-gara makanan kan gitu. Bubar karena makan. Berarti kayak tadi tasyabuh Syiah, tasyabuh sama Yahudi. Nah, Syiah ini banyak bikin perayaan Ustaz. Nah, sebenarnya tujuannya untuk pertemuan rakyat, dan sampai ke sini nih Ustaz, sampai sekarang kepada kaum muslimin. Apa bumbu-bumbu atau dalil-dalil yang mereka kutip untuk menguatkan sehingga sampai merayakan seperti ini Ustaz? Di awal mereka itu hanya sekedar kebiasaan yang tidak mencoba untuk membenarkan dengan dalil. Gak ada satupun, terutama al-Mu'iz lidinillah, itu gak pernah ada singgungan dengan dalil. Dan gak pernah mereka itu membenar-benarkan dengan dalil. Namun di generasi setelahnya, berikutnya, apalagi sekarang, itu banyak mencoba untuk mengkait-kaitkan dengan dalil, kan gitu. Ya, di antara dalil yang paling sering mereka putar ulang adalah tadi itu, ketika Rasulullah SAW ditanya puasa hari Senin. Itu hari aku dilahirkan, tapi kan itu aku hari diutus. Aku juga diberikan wahyu Allah turun, aku juga mati. Kan gitu. Kenapa nggak dikasih peringatan kematian sekalian? Setiap hari Senin gitu. Iya. Terus kemudian perkara agama sesakral ini, sekolosal ini, masa iya Jibril tidak menyampaikan kepada Rasulullah yang itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bandingkan hanya sekedar kotoran yang ada di bawah sandal Rasulullah yang beliau tidak tahu bahwa itu najis, diberitahu Jibril. Itu. Bukan sekarang kita semata-mata laukana khairun la sabaquna ilaihi. Andaikan itu baik, maka Rasulullah akan mendahului. Bukan itu stressing kita. Stres yang utama pertama kita kan seperti ini.
Kalau itu merupakan satu kebaikan kolosal dan sakral, kenapa Rasulullah SAW tidak memberitahu kepada kita? Ya, 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 ya. Tidak diberitahu oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Tidak juga diberitahukan oleh sekian ribu sahabat dan sekian ribu tabi'in. Ada Imam Al-Bukhari, Baik. ada Imam Malik, ada Imam Abu Hanifah, ada Imam Ahmad, ada Imam Muslim, bahkan ulama-ulama kutubus sittah, bahkan tis'ah. Tidak ada satupun yang eksplisit apalagi implisit menjelaskan tentang dasar-dasar pijakan maulid Nabi. Sementara Rasulullah SAW sangat gamblang mengatakan, alaikum bisunnati. Kalau tidak, wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiin. Dan hadis ini Masya Allah dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, ditutup pakai apa? Iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, fa inna kulla bid'atin dhalalah, wa kulla dhalalatin finnar. Seakan Rasulullah memberikan konklusi kepada kita, apapun yang tidak diajarkan oleh Rasulullah dan tidak ditetapkan menjadi dasar-dasar agama atau kaidahnya oleh Khulafaur Rasyidin, maka termasuk muhdats, diada-ada. Nah, sudah diprediksi Ustaz, ya? Iya, itu kan gampang untuk disimpulkan. Nah, oleh karena itu, kalau kita sekarang lanjutkan, kalau itu baik, kenapa Rasulullah nggak memberitahu kepada kita? Khulafaur Rasyidun juga Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Madzhabul arba'ah juga. Kita tidak bicara masalah sekarang murid-muridnya ya. Ya, imam. Ya. Kenapa tidak memberitahu? Apakah mereka bersekongkol sepakat untuk menyembunyikan syariat? Dan itu merupakan suatu presiden. Karena Rasulullah SAW dikatakan oleh Allah apa? Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wahai Rasul, sampaikan semua apa yang telah diturunkan kepadamu dari wahyu Allah. Makanya Rasulullah SAW sendiri menegaskan dalam hadis Muslim kan. Ya. Lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi ayyadulla ummatahu ala khairin ya'lamuhu lahum wa yunziruhum ala syarrin ya'lamuhu lahum. Masya Allah, ini tegas. Tidaklah ada satu nabi pun sebelumku melainkan punya kewajiban untuk menyampaikan semua kebaikan yang dia ketahui untuk umatnya dan semua keburukan yang membahayakan untuk umatnya. Nggak ada yang ditutup-tutupin. Iya, nggak ada satu perkara yang itu memasukkan orang ke dalam surga ditutupi, ditinggalkan, tidak disampaikan, nggak mungkin. Kalau Rasulullah SAW tidak mengetahui, oke. Terus tidak bersekongkol untuk menyembunyikan juga tidak. Iya. Ada potensi yang ketiga kan malas. Artinya Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ketika itu tidak melakukan maulid karena malas. Atau kalau malas tidak, nggak suka. Ya. Artinya maulid Nabi itu kebaikan. Sakral, kolosal, tapi semuanya nggak suka. Nasallallahu al-afiyah. Atau tidak suka juga tidak. Mereka semuanya nggak sempat untuk melakukan. Nah, ini Ustaz, yang banyak sekarang nih, nggak sempat. Nggak sempat. Apa iya? Sekarang ini Rasulullah lewat, Abu Bakar lewat, Umar lewat, Utsman lewat, Ali lewat. Kemudian madzhabul arba'ah lewat. Ashab kutubus sittah juga lewat. Subhanallah. Khalifah-khalifah zaman Umayyah. Pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Sampai Umar bin Abdul Aziz lewat. Bahkan pada dekade Abbasiyah yang pertama itu lewat. Nggak ada. Iya, iya. Baru pada masa Al-Mu'izz lidinillah. Tahun 361 muncul. Itulah. Cuma buat acara biasa bahkan tadi. Iya, makanya di sini kan kalau kita sekarang berbicara masalah tidak ada di zaman Rasul itu kan tidak ada kaedahnya. Ya. Mana sekarang kaedahnya? Tidak ada dalilnya. Mana sekarang dalilnya? Tidak ada contohnya. Mana sekarang pelaksanaannya? Makanya kalau kita bicara seperti itu landasan, maka kita sekarang ini agama atau bukan?
Ya. Kalau kita bukan bagian dari agama, udah. Itu kita peti eskan, kita tidak bahas, kita tidak sampaikan, dan juga kita tidak hidup-hidupkan. Apalagi sekarang ini mengeluarkan biaya Ya. ratusan juta bahkan miliaran. Dan dijadikan sebagai acara spektakuler, kolosal, dan sakral. Apakah itu semuanya? Terus kemudian kita katakan tidak bagian daripada agama, bukan bagian daripada Islam. Ya. Kenapa umat kita sibukkan untuk hal itu? Kenapa duit umat ini kita sedot? Kalau rentetan ini semuanya kita tidak bisa menjawab. Artinya kalau sekarang Rasulullah SAW tidak mengetahui itu kebaikan. Ya. Rasulullah SAW dan para sahabatnya juga tidak ada yang bersekongkol untuk menutupi kebaikan itu. Dan Rasulullah dan sahabatnya juga tidak ada yang tidak menyukai kebaikan itu. Baik. Tidak malas juga. Tidak sempat juga enggak. Makanya yang sekarang paling patut untuk kita ucapkan adalah karena tidak ada kaedahnya, tidak ada dalilnya, tidak ada contohnya, sehingga Rasulullah SAW tidak memasukkan bagian daripada syariat, sehingga Rasulullah tidak mencontohkan, Rasulullah SAW juga tidak memberikan landasan, dan juga para ulama ahli sunnati wal jamaah yang hidup pada zaman khairun nas tidak punya kaedah tersebut. Masya Allah. Luar biasa. Nah, tadi dibilang gini Ustaz, kan nggak sempet. Ya itu kan Rasul. Kita kan umatnya, kita tahu diri dong. Masa Rasul yang mulai kita dong umatnya untuk wujud mencintai Rasulullah, maka kita rayakan itu. Iya, Kenapa seperti itu argumen yang sangat konyol ya. Karena kita ini kan sedang bicara masalah syiar, sedang bicara masalah landasan. Sedang bicara masalah itu apakah kebaikan punya landasan, punya dasar, punya akar, kan gitu. Ya. Lah kalau sekarang itu dijadikan sebagai ungkapan cinta kita kepada Rasulullah, cinta kepada Rasulullah itu kan harus beraturan. Ya, nggak bisa dong kan kita mencintai Rasulullah sesuka kita. Ya, bagian daripada ungkapan cinta saya kepada Rasulullah adalah saya jogetan dengan membaca sholawat. Kan nggak bisa seperti itu. Ungkapan cinta saya kepada Rasulullah membaca sholawat sesuka-sukanya, mau sholawat itu diajarkan Rasulullah SAW atau tidak. Nggak bisa kan. Karena kaidahnya Rasulullah SAW menegaskan man ahya sunnati faqad ahabbani. Baik. Siapa yang menghidupkan sunnahku maka telah mencintaiku. Baik. Jadi ada keterkaitan kuat antara ittiba dengan cinta. Itu kan gitu. Ya. Gak mungkin orang itu mencintai tanpa ittiba, dan gak mungkin orang itu ittiba tanpa mencintai. Baik. Makanya Rasulullah SAW ditegaskan oleh Allah, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jadi ittiba ini bukan hanya sebagai akar cinta, bahkan akar cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu. Jadi kalau sekarang kita itu mengklaim itu adalah ungkapan cinta, itu ekspresi cinta, oke, kita terima, bahkan itu harus. Ya. Karena bagian daripada kita itu bersyahadah Muhammadur Rasulullah adalah mencintai Rasulullah SAW. Benar. Tetapi cinta itu harus ada landasan akarnya. Apa? Ittiba. Bahkan cinta dan ittiba itu bisa saya katakan seperti kedua sayap burung. Kalau tidak ada salah satunya maka tidak akan bisa terbang. Makanya ittiba itu merupakan bagian daripada cinta, dan cinta bagian daripada ittiba, tidak bisa tegak kecuali dengan yang lainnya. La yaqumu bihi ini illa bil akhir. Nah, itu. Baik. Makanya sama juga kan, cinta Allah ngikuti Rasul, cinta Rasul mentaati Allah. Hati Allah. Makanya
ati'ullah wa ati'ur rasul itu merupakan suatu selalu diulang-ulang di dalam Al-Quran. Bahkan Allah menegaskan wa may yuti'ir rasula faqad ata'allah. Barang siapa yang mentaati Rasul berarti mentaati Allah. Masya Allah. Jadi cinta itu tidak liar, cinta itu tidak membias, cinta itu tidak berarti tidak memiliki akar. Jadi itulah cinta yang benar, ya. Ya. Berarti dikhawatirkan cintanya cinta palsu gitu Ustaz ya. Iya Atau kan, gombal gitu, kalau Ustaz. kita bicara masalah cinta itu kan simple ya. Iya, Ustaz. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan di dalam hadisnya di mana salatun mangkunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 perkara, siapa yang memiliki 3 perkara itu akan menemukan manisnya iman. Yang pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaknya Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada yang lainnya. Gambarnya bagaimana? Man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmalal iman. Barang siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, tidak memberi karena Allah, maka imannya telah sempurna. Artinya apa? Kita mencintai apa yang dicintai Allah. Kita membenci apa yang dibenci oleh Allah. Kita membenci apa yang sekarang dibenci oleh Allah dan Rasulnya, mencintai apa saja yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah ini sesuatu yang harus kita tegakkan. Kalau mencintai apa, membenci siapa, mencintai siapa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Apa dan siapa itu penting. Dari sinilah la ilaha illallah merupakan satu ungkapan bagaimana itu kita harus ikhlas dalam beribadah. Muhammadur Rasulullah, bagaimana kita itu supaya ibadah kita itu benar bersyariat. Makanya ikhlas la ilaha illallah adalah bertauhid, Muhammadur Rasulullah adalah apa? Bersyariat. Syariat. Karena ketika kita itu menyembah dengan Tuhan yang benar, maka wujud la ilaha illallah itu akan sempurna. Kalau kita itu menyembah Allah dengan cara yang benar, maka wujud Muhammadur Rasulullah itu manifestasinya ada. Nah, disitulah sehingga kita di dalam apapun itu selalu seimbang. Baik Ustaz. Kalau nyari tadi nggak ketemu dalilnya. Yang ada dasarnya itu tadi di tahun 300 Ustaz ya. 361 Hijriah. 361 Hijriah. Nggak ada yang bisa bantah fakta sejarah itu Ustaz ya. Iya. Nggak ada yang bisa bantah. Ini otentik. Jadi bisa ditelusuri dimanapun, dan berarti selama ini bagaimana kita? Nah, sebelumnya juga banyak Ustaz di dunia luar ya, selain Indonesia yang merayakan perayaan Maulid Nabi Ustaz. Namun digadang-gadang nih, begitu muncul kelompok-kelompok seperti Salafiyah, terus juga Wahabisme, terus ada Dobandi, Ali Hadis, Ahmadiyah. Nah ini ada kaum muslimin merasa, oh kalau begitu memang salah, yuk kita tinggalkan. Sebenarnya nih tadi kelompok-kelompok yang disebut ini siapa nih Ustaz nih? Pemahaman seperti apa Ustaz? Sebetulnya kalau kita lihat Thariqah Diobandiyah ini ada beberapa penyimpangan dan itu muncul di India. Memang dari sisi fikih dan beberapa pengamalan ada sisi-sisi yang memiripi atau bersesuaian dengan dakwah salafiyah, tetapi penyimpangannya sangat dahsyat. Yaitu Contohnya di antara di dalam masalah-masalah kaitannya dengan thariqah, pemahaman dia tentang masalah sufi. Intinya dia ini adalah thariqah aslinya, tarikat. Keterpengaruhan dia dengan berbagai macam kelompok-kelompok atau juga tokoh-tokoh pemikiran sufi, itu ya. Terus kemudian tentang masalah Naqsabandiyah, Qadariyah juga sama. Ini kelompok-kelompok kaitannya dengan yang tadi disebutkan. Tapi mereka memang memahami bahwa memang nggak ada Ustaz perayaan Maulid Nabi. Dari beberapa pemikiran tokohnya seperti itu. Pemikiran tokohnya seperti itu. Makanya saya katakan tadi ada beberapa sisi pemikiran yang sesuai dengan manhaj salaf, yaitu anti mereka terhadap bid'ah, anti mereka terhadap Maulid Nabi. Masya Allah. Termasuk Ahmadiyah Ustaz ya.
Kalau Ahmadiyah itu kan jelas menyimpang, jelas, menyimpang. Dia memang nabinya lain begitu saja. Nabinya. Begini Ustaz, ada juga sumber yang mengatakan bahwa mungkin nggak tahu ya apa baca apa enggak, tadi dasarnya 361 yang pertama kali memunculkan untuk mengobarkan semangat jihad yaitu Salahuddin Al-Ayyubi, yaitu Muhammad Al-Fatih. Bagaimana Ustaz? Ya sebetulnya kan gini, setelah menyeruak di dunia Islam, dipelopori oleh Al-Mu'izz lidinillah tadi itu, akhirnya peringatan ini dipandang oleh sebagian kelompok baik. Makanya diantaranya kalangan ahli sunnah yang melakukan pertama kali adalah Al-Malik Mudhaffar. Baik. Ya. Adapun sekarang ini kalau Salahuddin Al-Ayyubi mengobarkan semangat jihad melalui peringatan Maulid Nabi, saya belum mendapatkan satu teks yang eksplisit. Ya. Mungkin saja ya kalau yang ditemukan itu Salahuddin Al-Ayyubi memanfaatkan suasana. Tetapi apakah sekarang ini peringatan itu? Ya. Itu satu. Sama seperti kita sekarang ini ada hari libur kita manfaatkan. Libur apa saja nasional. Kan gitu. Kita motivasi umat, kita ajak untuk ngaji. Karena kesempatan lain mereka sibuk, itu saja. Tidak lebih. Tapi kembali lagi, intinya seperti yang dikatakan oleh Imam Malik kan gitu. Kullun yu'khad wa yutrak min qawlihi illa sahibu hadzal qabr. Masing-masing orang bisa diambil dan ditolak pendapatnya kecuali yang punya kuburan ini. Itu yang harus kita pegang. Seandainya sekarang ini ada jutaan manusia selain Rasulullah menentang qala Allah qala Rasul, maka yang kita ambil adalah qala Allah dan qala Rasul. Jangankan sekarang ucapan Rasulullah, ketetapan dalil dilawankan dengan mereka, dilawankan dengan ucapan Abu Bakar Umar aja nggak bisa. Ya. Itu. Makanya Abdullah ibnu Abbas tegas mengatakan, hampir-hampir hujan batu turun dari langit sebagai adab ke atas kalian. Bagaimana saya katakan qala Allah qala Rasul, kalian katakan qala Abu Bakar Umar. Nah itu. Ya. Jadi kita juga harus hati-hati ya. Syariat ini kan syariat saja, ujungnya kan pahala, insya Allah surga saja ridha Allah. Nah kalau dengan mungkin tidak tahu ya, atau bodoh lah ya, dengan santai mengatakan ya sudah sekarang derajatnya kita turunin jadi tradisi aja. Oh tradisi nggak usah lah gampang-gampang ngomong bid'ah begitu Ustaz. Ya simple jawaban kita. Kalian melakukan itu di dalam rangka untuk cari pahala tidak? Ya. Kalau iya, mana mungkin kita itu mencari pahala dari sesuatu yang bukan ibadah? Insya Allah. Apapun sekarang dia menamainya, al-ismu ya la yunafil haqa'iq. Nama itu tidak akan melenyapkan hakikatnya. Untuk apa sebuah nama tetapi hakikatnya akhirnya bertentangan dengan nama itu? Contoh sekarang kita kasih nama minuman segar, minuman sehat, ternyata mabuk. Ujungnya apa? Khamr. Apapun namanya, dinamai dengan nama-nama yang gemerlap, itu berbintang, mungkin whisky, mungkin kepala topi miring, dan yang lainnya. Ujungnya adalah apa? Mabuk kan gitu. Sekarang untuk apa kita sekarang tertarik dengan nama bunga macam-macam, tapi ujungnya adalah riba. Sekarang ngeles kan gitu. Itu namanya kalimatul haq yuradu bihal batil. Seperti yang dilakukan Khawarij kepada Ali. Ketika mengatakan inil hukmu illa lillah. Untuk apa? Menolak Ali. Begitu juga. Kalimat ini hanya ingin membenarkan kebid'ahan dia supaya bisa diterima orang awam. Kita hanya melakukan tradisi, kita hanya melakukan adat biasa seperti makan minum. Seperti berladang, bercocok tanam. Salahnya di mana? Gitu. Berarti memang awalnya juga kearifan lokal tahun segitu Ustaz ya, 300 sekian ya. Jadi bukan berdasarkan syariat ya. Ya intinya kalau kita itu mencoba untuk mengkalkulasi berbagai macam kebid'ahan itu, awalnya adalah bergulir dari mulut ke mulut,
kemudian dilaksanakan, apalagi dipelopori oleh tokoh, disenangi oleh awam. Berjalan bergulir tanpa adanya suatu kesengajaan. Nah kemudian setelah ada stressing yang meluruskan, baru mereka sibuk nyari dalil gitu aja. Iya. Beramal dulu baru nyari dalil. Iya, itu yang seperti itu tuh udah hampir merata pada semua praktek kebid'ahan. Jadi memang agama kita sebenarnya mengajarkan ilmiah ya Ustaz ya. Ilmiah, terus juga apa-apa itu harus tegak lurus di atas dalil dulu, baru kita amalkan, begitu Ustaz. Ya intinya kan gini ya, kita di dalam masalah tradisi budaya itu bukan anti. Iya. Permasalahannya kenapa kita itu mengupas, membahas. Kita itu tidak anti budaya, tidak memerangi budaya, tetapi jangan sampai setiap tradisi budaya ini diklaim Islam. Ya. Kemudian nanti menjadi beban agama Islam. Akhirnya apa? Ini Islam bisa meledak nanti. Ajaran yang ada asli aja, itu umat tidak kuat semuanya melaksanakan. Itu? Ya. Kalau sekarang kita tanya, apa ada sekarang satu orang yang bisa mengklaim, mengamalkan semua syariat? Tidak ada. Kecuali Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan mereka yang sudah dijamin oleh Allah masuk surga. Kita ini semuanya, tidak ada yang bisa menjamin semua syariat telah kita amalkan. Udah gitu kita bebani tradisi syariat. Ini budaya. Tambahan. Coba. Iya. Pasti nanti ada yang dikorbankan. Ya lagi-lagi yang dikorbankan pasti syariat. Iya. Bukan hanya dikorbankan, nanti dikata-katain. Itu ajaran trans, itu budaya Arab, macam-macam. Sehingga lagi-lagi yang disakralkan, yang didukung, yang disupport, yang disosialisasikan, bahkan disiarkan adalah tradisi. Kemudian supaya mendapatkan pembenaran dan pengikut dibumbu-bumbui dengan tadi. Dalil-dalil dikit. Ya, karena ibarat kata mereka kan ini bir boleh bintang botolnya, tapi diisi kopi teh. Kan salahnya di mana, kan gitu. Masya Allah, luar biasa. Jazakallah ya Ustaz. Nah, berarti Ustaz, untuk mengisi ya amalan sesuai sunnah di bulan Rabiul Awal ini apa aja Ustaz? Oh, Masya Allah ya. Rabiul Awal adalah bagian dari bulan-bulan Islam 12. Ya. Aktivitas kita di dalam bulan itu seperti yang dilakukan Rasulullah. Ya, Rasulullah SAW menegaskan, Allah berfirman, "Man adali waliyan faqad adantuhu bil harb." Siapa yang memusuhi kekasihku, waliku, maka aku akan izinkan berperang dengannya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaih. Tidaklah ada sesuatu yang digunakan seorang hamba mendekatkan kepadaku paling aku cintai dibanding hal-hal yang saya wajibkan. Masya Allah. Saat ini pada waktu bulan Rabiul Awal, ayo semangat. Menegakkan apa yang telah diwajibkan oleh Allah, difardukan oleh Allah. Yang itu adalah pilar dasar untuk menjadi waliullah. Man adali waliyan tadi. Salat berjamaah wajib, menunaikan zakat wajib ya. Ya, di sana kemudian wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba diyat. Ya. Kalau kita ngeklaim cinta Allah, cinta Rasul tadi itu. Tidaklah seorang hambaku terus-menerus mendekatkan kepadaku dengan yang nafilah, maka aku akan cintainya. Tuh. Jadi meraih cinta itu bukan sekarang ini dengan cara-cara yang tadi. Caranya yang paling bagus, paling tepat adalah setelah kita menegakkan kewajiban agama, menjalankan berbagai macam amalan nafilah. Wa idza ahbabtuhu, ketika aku mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Aku menjadi pendengarannya dia ketika mendengar. Artinya pendengaran ini akan diilhami oleh Allah untuk mendengar hal-hal yang benar. Pendengaran ini akan dibikin tenang oleh Allah di dalam hal-hal kaitannya dengan mendengarkan yang mendatangkan ridha Allah, cinta Allah, kebaikan-kebaikan.
wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan aku menjadi pandangannya ketika aku melihat, ketika dia melihat. Ya. Artinya penglihatan dia ini Masya Allah ya, diarahkan, dibimbing oleh Allah kepada kebaikan, kepada ridha Allah, kepada melihat hal yang sekarang ini halal. Dikuatkan oleh Allah untuk itu, dan dibikin oleh Allah kuat untuk menghindari memandang hal-hal yang diharamkan. Dan seterusnya, wa yadahu allati yabtishu biha, dan aku menjadi tangannya ketika dia itu bekerja. Wa rijlahu alladhi yamshi biha, dan aku menjadi kakinya, artinya tangan kakinya untuk usaha kebaikan, untuk menjalankan kebaikan, untuk mengejar ridha Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dikatakan oleh Rasulullah, al-muslim man salimal muslimuna min yadihi wa lisani wa yadihi, lisan dan tangannya. Itu. Jadi kalau kita jalankan seperti ini, itu jelas Banyak. Rabbul Awal itu akan ma'mur dengan kebaikan. Nah, yang lebih dahsyatnya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan janji orang yang telah mengamalkan itu semua, wala in sa'alani, ketika mereka meminta kepadaku sesuatu, la'u'tiyanna, aku akan beri. Wala in ista'adzani, kalau minta bantuan kepadaku, la'u'idhannahu, aku akan berikan bantuan. Ini wali Allah. Masya Allah. Ini mereka orang yang menegakkan setiap saat sepanjang bulan. Dari mulai Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, dan semua bulan, terutama bulan-bulan haram yang telah dimuliakan oleh Allah, kita gunakan untuk ini. Insya Allah kita akan menjadi wali Allah. Penglihatan kita, pendengaran kita, tangan kita akan menjadi kekuatan, akan diberikan oleh Allah kekuatan untuk menegakkan kebaikan, kebenaran. Masya Allah. Dan pada akhirnya subhanallah, gerak-gerik manusia seluruhnya adalah menuju kepada ridha Allah, untuk Allah, kepada Allah, dan karena Allah. Itu yang dimaksudkan hadis tersebut. Masya Allah. Banyak amalan-amalan yang sehari semalam gitu Ustaz ya. Sebulan dan seterusnya. Kita baca Quran juga Ustaz ya. Sampai selesai baca Quran itu aja udah tugas kita kan gitu Ustaz. Belum sholat dan seterusnya, sampai tadi Ustaz sampaikan. Ya, kalau sepanjang hari ini kan ada zikir pagi, kemudian kita sholat duha, belum lagi sholat subuhnya, belum lagi tahajudnya tadi, nanti sholat duhur, Masya Allah, ada sebelumnya rawatib 4, setelahnya sunnah, rawatib dan rawatib non rawatibnya 2 kan gitu. Terus kemudian nanti ada asar, zikir petang, kemudian ada maghrib, isya, ada sodakoh, memberikan kepada fakir miskin, yatim piatu. Subhanallah. Amaliyah kita nggak usah kait-kaitkan dengan waktu tertentu. Jadi kita bersikap gotong royong hanya simbolik, sedekah hanya simbolik. Kapan ini fakir miskin kenyang? Kita hanya sekarang ini menumbuhkan kedermawanan hanya simbolik, gunungan buah-buahan dan makanan. Kapan hari-hari berikutnya fakir miskin, yatim piatu bisa tersantuni? Benar. Kalau kita kearifan lokal itu kita maknai di dalam alam realita, ya, simbol-simbol itu kita dijadikan perhatian, karena yang paling utama adalah bagaimana implementasi di alam realita, bagaimana makna itu substansinya ada di dalam kehidupan kita, itu yang utama. Gitu, Jadi nggak hanya setahun sekali gitu Ustaz ya. Iya, dan itu simbolik gitu kan gitu. Simbolik, dan itu yakin gunungan yang tingginya mungkin 5 meter, lebarnya mungkin 3 meter, belakang ribuan nggak dapat semua. Iya, benar. Dapat cuma 1 apel. Itu dimakan 1 jam habis. Sementara orang miskin ini kelaparan sepanjang tahun. Cukup 1 apel. Tidak. Benar. Itu. Kita yang jadi masalah terjebak kepada simbolisasi tersebut. Tidak kita maknai secara substansial di dalam kehidupan sosial. Itu yang jadi masalah ya. Mudah-mudahan kalau kita ngamalkan tadi sunnah Ustaz ya, yang benar-benar ada dalilnya, muncullah masyarakat yang diridhoi Allah gitu saja.
negara yang diridhoi Allah, baldatun thayyibah ya Ustaz ya. Iya, itulah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, karena kita walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Andaikan penduduk negeri ini beriman, bertakwa, maka aku akan bukakan keberkahan dari atas langit dan dari bawah bumi. Masya Allah. Kapan dia? Ketika kita sekarang ini mengamalkan Islam, menjiwai Islam, setelahnya memahami itu secara substansial di alam realita. Ya. Jangan kita cuma terjebak kepada simbolik, seremonial, yang hanya sekarang gunungan, sekarang pohon, uang dan yang lainnya. Setelah itu, apa yang harus kita lakukan? Itu. Justru malah makin hari kita makin merasakan kayaknya jauh dari keberkahan gitu Ustaz. Iya, karena kita lagi-lagi hanya terjebak ke dalam perayaan-perayaan, simbolik-simbolik, ritual-ritual, seremonial yang tadi itu kosong daripada penghayatan di alam realita. Kelanjutan secara substansial di alam sosialnya. Gitu. Iya, iya. Apakah betul kita sabar di dalam kehidupan sehari-hari? Apa betul kita tenggang rasa dalam kehidupan sehari-hari? Ya, sama juga kita menghafal Pancasila, tapi secara substansial, butir-butir Pancasila itu tidak menjiwai kelakuan kita, tidak mewarnai perilaku kita. Akhirnya apa? Kejebak ke dalam simbolisasi. Masya Allah, Masya Allah. Luar biasa. Untuk penutup, kita berikan beliau kesempatan dan beliau sebagai ahli di nilai-nilai wasatiyah nih. Insya Allah nanti buku beliau juga akan kita bedah. Tapi kita akan kutip kira-kira nilai-nilai wasatiyah apa Ustaz dari pembahasan kita ini yang kita cerminkan dan kita akan amalkan nih Ustaz untuk para masyarakat kita ini. Yang bisa kita angkat di antara sekian 10 nilai adalah tawazun. Artinya apa? Kita itu di dalam beragama itu harus seimbang. Dalam mencintai Rasulullah itu tengah, tawassut. Baik. Tidak hulu berlebihan sehingga memuja-muji Rasulullah SAW keluar daripada kodratnya sebagai seorang manusia. Atau meremehkan, merendahkan Rasulullah SAW juga tidak. Tetapi kita sebagai seorang ahli sunnah wal jamaah, kita yakin Nabi Muhammad adalah Abdullah. Sebagai seorang hamba. Basyarun. Makanya beliau menegaskan innama ana basyarun ansa kama tansawun. Aku itu manusia seperti kalian, lupa seperti kalian lupa. Qul innama ana basyarun mithlukum, yuha ilayya. Nah, Abdullah wa rasuluhu. Jadi disinilah kesimpulannya, abdun la yu'bad, seorang hamba tidak sampai pada kita sembah. Wa rasulun la yukadzab, seorang rasul yang kita tidak boleh dustakan. Itu saja sikap. I'tidal, kita harus teguh memegang prinsip yang telah digariskan oleh Allah dan Rasulnya. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita di dalam memahami peringatan Rasulullah SAW ini, kita jiwahi sirahnya. Sehingga di sana ada semacam tahadur, yaitu apa? Keberadaban ini, peradaban umat ini akan maju bila sekarang ini dihiasi dengan perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu Allah. Luar biasa. 3-4 nilai tadi yang beliau sampaikan, dan juga pemirsa jangan lupa beliau juga yang mau membaca tadi itu baru 3 nilai, ada 10 atau 11 Ustaz ya, nilai yang beliau paparkan di buku beliau yang terbaru di yang berjudul Sekolah Modern, Sekolah Islam Modern. Sekolah Islam Modern dengan kurikulum wasatiyah. Begitu Ustaz ya? Iya, Insya Allah. Bagi pemirsa yang menginginkan buku tersebut, silakan pesan di 08111 81600. Maaf, sekali lagi kami ulang, 08111 81600. 08111 81600. Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz, jazakumullah khair atas ilmunya, dan pemirsa mudah-mudahan bermanfaat. Kita lagi-lagi
dalam rangka untuk mendewasakan kita dalam beragama. Demikian, kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan dengan topik yang lain dan sangat menarik. Kami mohon undur diri dan mohon maaf jika ada kurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.